Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsul Asrun, yaitu pelajaran yang ke-20 dari kitab Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan. 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Qiyamul Lail, yaitu salat malam. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannatal firdaus li'ibadihil mu'min. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan surga firdaus untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa yasurhum li'amali sholihati al-musila ilaiha, dan memudahkan bagi mereka atau membuat mereka senang melakukan amal soleh yang bisa mengantarkan kepadanya. Falam yattakhidhu siwaha suglan, hingga mereka tidak sibuk dengan selainnya. Wasahala lahumut turqa fasalakus sabila al-musilata ilaiha zulalan, memudahkan bagi mereka jalan hingga mereka pun bisa menempuhnya dengan mudah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad alladzi qama minal laili hatta tafattarat qadamahu, yang telah bangun salat malam hingga berdarah kedua kaki beliau. Wa ba'du. Saudara muslimin, bulan ini adalah bulan di mana kita berpuasa, di mana kita salat, kita ibadah, yaitu di malam dan siang harinya, untuk melaksanakan perintah Allah, yang mana Allah telah berkata kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilah, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, nisfahu awinkus minhu qalilah, sebagiannya atau kurang darinya, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan, itu dengan tertil. Allah memuji para penduduk surga dengan pujian, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dahulu ketika mereka di dunia, penduduk surga itu sedikit sekali tidur malam. Wabil asharihim yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun. Allah juga mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah kalian yang lebih baik, wahai orang-orang musyrik, ataukah orang yang dia taat sepanjang malam, dia sujud, dia berdiri sholat, yahdzarul akhirata, dia khawatir akan negeri akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap akan rahmat Tuhannya. Allah mensifati sholat malam yaitu dengan firman-Nya, inna nasyi'atal laili hiya asyad wa ta'awwa aqwa mukila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat mengenai jiwa, wa aqwa mukila, dan bacaan pada saat itu lebih berkesan. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, salat malam ini adalah ibadah yang akan yaitu mengikat hati itu dengan Allah SWT, akan menjadikannya kuat untuk melaksanakan yaitu ketaatan, sehingga dia tidak tertarik dengan yaitu bujuk rayuan dunia, di mana yaitu jiwa akan bersungguh-sungguh itu taat di saat mata-mata manusia itu tertidur, di saat suara itu sedang sunyi, di saat orang yang tertidur mereka tenggelam di tempat tidur mereka, sementara orang yang bangun sholat malam justru mereka meninggalkan tempat tidur mereka yang empuk. Mereka meninggalkan kesenangan mereka, mereka melawan yaitu lelahnya ibadah di waktu malam, kantuknya di waktu malam. Saudara kaum muslimin, karena itu sholat malam ini adalah ukuran bagi orang-orang yang dia memiliki keinginan yang kuat, yaitu semangat yang jujur. Saudara kaum muslimin, bangun malam, sholat malam ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Baginda kita Rasul SAW, beliau berpesan kepada kita, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian bangun salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, yang mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa maqratun wa muhakkiratun lisayyi'at, wa mukaffiratun lisayyi'at, ini adalah penghapus dosa-dosa. Wa manhatun anil ismi, yaitu pencegah dari berbuat dosa. Wa matradatun lidda anil jasad, dan pengusir
berbagai macam penyakit dari anggota badan. Saudara kaum muslimin, namun salat malam di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan salat di waktu lainnya, berdasarkan sabda Nabi kita SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara kaum muslimin, wa yanbaghi lil muslim al hirsu ala salati tarawih. Hendaknya seorang muslim itu semangat untuk menegakkan, melaksanakan salat tarawih agar dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk dengan dia ikut salat bersama imam sampai selesai. Itu sampai selesai dari witirnya. Wa yajuzu lin nisa hudurut tarawih fil masajid. Dan boleh bagi seorang wanita untuk ikut salat hadir di masjid untuk melaksanakan salat tarawih apabila dia aman fitnah terhadap dirinya atau menimpa dirinya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah dari mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya dia mutasattirah, hendaknya dia menutup diri, mutahajjibah, berhijab, ghair mutabarrijah, tanpa dia bertabarruj, wala mutatayyibah, dan tidak menggunakan parfum, wala rafi'ata sautan, hendaknya dia tidak meninggikan suaranya, wala mubdina zinatan, tidak menampakkan perhiasannya. Saudara kaum muslimin, di samping keutamaan yang besar bagi orang yang sholat tarawih, namun di sana ada orang-orang yang mereka menyia-nyiakannya. Di sana ada orang yang meremehkannya. Mereka tidak menghadirkan kengerian di hari kiamat, di hari ketika manusia itu dibangkitkan keluar dari kubur mereka untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Mereka tidak itu mengingat gelapnya kuburan, bagaimana sunyi dan sepinya kuburan. Padahal sholat malam ini akan bisa menghilangkan kegelapan kuburan, akan bisa menerangi di samping apa yang Allah SWT sediakan bagi orang yang bangun malam, itu berupa pahala dan balasan yang lebih. Saudara kaum muslimin, sebagian manusia gampang dan mudah baginya untuk mengadakan perjalanan jauh dan panjang di siang hari, namun dia sangat lelah dan sangat malas ketika mengerjakan rakaat-rakaat yang sedikit ini, yaitu sholat malam. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, di sini ada beberapa yaitu perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasanya sunnah di dalam melaksanakan sholat malam itu dengan memanjangkan bacaannya, ada yakumul lail, ya, jangan sampai ada seorang di antara kita mengeluh panjangnya bacaan, ya, wa salatul qiyam al-an la tatajawaju sa'a wa nisf, ya, padahal sholat malam sekarang ini tidak lebih dari 1,5 jam, wallahu musta'an, ya, wa ta'amal fi umuri dunyaka allati rubbama takifu fi intizari tawil lat wala tata'afa, ya, dan perhatikanlah urusan duniamu, ya, bahkan bisa jadi engkau berdiri lama panjang, ya, sementara engkau tidak mengeluh, tetapi dalam sholat tarawih justru Anda mengeluh. Saudara kaum muslimin, kemudian jangan sampai setan mendapatkan bagian dari sholat, di mana dia akan menggiring Anda kepada pintu riya, sum'ah, dan yaitu membanggakan diri, karena sesungguhnya setan akan duduk di setiap ketaatan yang dikerjakan oleh anak Adam. Dia akan berusaha menghalangi Anda dari melakukan sholat malam. Namun ketika Anda yaitu justru tetap melaksanakan sholat malam, maka dia akan menggiring Anda kepada yaitu jebakan yang lainnya, yaitu berupa sum'ah, riya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang berikutnya, hendaknya la tuksir minat ta'am qabla tarawih. Jangan banyak makan sebelum melaksanakan sholat tarawih, sehingga Anda melaksanakannya dengan keletihan, yaitu sehingga Anda melaksanakannya dengan yaitu badan yang tidak seimbang. Saudara kaum muslimin, kemudian wali abnaika alaika haqqut tarbiyah wa wajibul umur, itu, dan hendaknya bagi anak-anak Anda dia memiliki bagian yaitu berupa hak untuk pendidikan. Fahdurhum liyashhadu salatul jamaah wa tarawih. Hadirkan mereka agar mereka menyaksikan pelaksanaan salat jamaah atau salat tarawih,
Ya, waj'alhum bijiwarika, letakkan mereka di samping Anda. Wa awwidhum 'ala ta'ati munzu sigor, biasakan mereka di atas ketaatan sejak mereka kecil. Kemudian ihris 'ala tatayyib wa tazyin inda zahabika lil masjid, kemudian semangatlah untuk yaitu berhias, ya, semangatlah untuk berhias dan memakai parfum minyak wangi ketika Anda hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika hendak masuk ke masjid. Saudara kaum muslimin, kemudian tafarraq nafsaka hadha syahr min kasrati liqa'in nas, kurangilah diri Anda di bulan yang mulia ini yaitu dengan banyak bertemu dengan manusia. Artinya jangan banyak bertemu dengan mereka. Wa tafarraq li amri akhiratika, hendaklah Anda fokus untuk melaksanakan urusan akhirat Anda. Ya, jangan sampai setelah Anda yaitu melaksanakan atau masuk kepada bulan ini justru Anda melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian yaitu bagi kaum wanita, ya, wa usil ukhtil muslimah, aku nasihatkan kepadaku saudari muslimah agar mereka menutup aurat, menjaga kehormatan, dan ketahuilah bahwasanya sholat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaitu tidak pernah seorang wanita beribadah kepada Allah yang lebih agung daripada ketika dia tinggal di rumahnya. Apabila Anda mendatangi masjid, wahai wanita muslimah, fahfaz dinak, yaitu jagalah agama Anda, ya, jagalah anak-anak Anda, dan berusahalah untuk berdakwah, ajarkan perkara agama ini kepada wanita-wanita di samping Anda yang mereka belum paham tentang hukum-hukum Islam. Wahdari an ta'tiya li amri ta'ah wa tanqalibi ila manziliki wa anti tahmilina al-atham wal auzar. Ya, jauhilah engkau datang melaksanakan ketaatan sementara engkau kembali ke rumahmu dalam keadaan engkau membawa dosa dan kesalahan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana, ya Allah, terimalah salat kami, puasa